Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kepada para mahasiswa yang mengampu mata kuliah ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam memahami materi tentang strategi pemecahan masalah matematik. Sekarang alhamdulillah kita sudah memasuki bagian yang ke-6. Bahasan yang akan dibahas dalam pertemuan kita kali ini, yang pertama melakukan percobaan, yang kedua membuat peragaan. Marilah kita awali perkuliahan kita kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbalan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, sekarang kita memasuki tahapan tentang melakukan percobaan. Definisinya adalah strategi ini merupakan strategi yang melibatkan suatu susunan geometri atau berhubungan dengan bangun ruang dan tempat. Strategi ini dilakukan dengan tata cara melaksanakan percobaan pada suatu model yang berwujud nyata dan mungkin dapat dimanipulasi sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Jadi, bocoran saja buat para mahasiswa, cara melakukan percobaan ini suka keluar dalam soal tes CPNS dalam hal bentuknya geometri. Sekarang kita pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang membuat peragaan. Strategi ini merupakan strategi yang menggunakan bantuan orang ataupun objek yang memeragakan suatu masalah. Strategi ini digunakan jika mengalami kesulitan dalam memvisualisasikan suatu masalah atau prosedur yang diperlukan untuk menjawab suatu masalah. Kita akan mencoba membahas soal satu persatu, yaitu tentang yang pertama adalah melakukan percobaan. Contoh, sebuah jaring-jaring kubus memiliki urutan 1 sampai dengan 6. Nomor 1 yang menjadi nomor tutup dan nomor manakah yang menjadi alas. Ingat, tutup itu di atas, alas itu selalu di bawah. Contohnya alas kaki itu pasti ada di bawah. Seandainya ini kita tarik ke atas, 2 ke atas, 4 ke atas, 6 ke atas, tanpa perhitungan pun kita akan bisa menjawab bahwa yang ada di atas itu adalah nomor 1. Dengan catatan, nomor 3 adanya di alas. Jadi nomor ini nggak usah menggunakan perhitungan panjang lebar, dengan cara memperhatikan pun ini akan bisa menjawabnya. Yang lumayan panjang adalah nomor 2 contohnya. Budian membeli sebidang tanah dengan harga 12 juta. Kemudian menjualnya dengan harga 15 juta karena ia membutuhkannya. Kemudian ia membeli lagi kepada orang tersebut dengan harga naik, karena harga tanah selalu naik ya, menjadi 20 juta. Kemudian dia memerlukan uang kembali, dijual kembali, dia mendapatkan uang 25 juta. Berapakah keuntungan atau kerugian? Jadi pertanyaannya untung atau rugi. Nah, kalau untung berapa, kalau rugi pun ditanyakannya berapa yang diperoleh oleh Budian. Ini sebenarnya kalau dengan uang real itu akan pusing, apalagi ada bahasanya sampai juta-juta. Kita minimkan saja, tetapi kita harus tahu dulu batasan-batasannya. Karena di sini adalah membuat peragaan. Jadi para mahasiswa harus bisa memperagakan apa yang menjadi titik persoalan dalam soal tersebut. Bapak akan tamsilkan ya. Anggap ini bukan 12 juta tetapi 12.000. Karena bahasanya lagi membeli sebuah buku ya. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini, dianggap Budian itu memiliki uang, dan uangnya pun kalau bisa melebihi angka yang ada di nominal tersebut. Misal, di nominal tersebut dari mulai angka 15.000 sampai dengan 25.000 ya, ada dengan 12.000, ada 25. Kita ambil saja contohnya, misalnya ada kita punya uang ya. Budian itu mau membeli buku ya, atau kita mau membeli buku. Oke. Buku tersebut ya harganya itu 12.000. Bayangkan.
Ah, 12.000 ini ceritanya kita punya uang jangan 12.000 atuh, pusing. Anggap saja kita punya uang, anggap 50.000. Mau 30.000, 20. Yang penting melebihi uang tersebut, karena judulnya juga ini peragaan ya. Mau 100.000 pun gak jadi masalah. Anggaplah Bapak biar dekat, anggap punya uangnya 50.000. Berarti kita ini mau membeli buku, berarti masih ada uang. Dalam modal ini berapa uangnya? Uang sisanya adalah kurang lebih 38.000. Karena yang 12.000-nya sudah dijadikan buku ya. Karena dia butuh uang, lalu dia jual kembali. Berapa harganya? Naik katanya menjadi 15.000. Oke, ini naik ya. Logika, kalau ini dijual berarti dapat uangnya yang 38, dapat tambahan 15.000, sehingga uang kita menjadi kurang lebih 53.000 yang awalnya 50.000. Lalu kita pun butuh kembali. Berapa yang dibutuhkan? Butuh uang 20.000 misalnya. Dijual kembali menjadi uangnya adalah 20.000. Ya. Ini beli lagi ya menjadi 20.000. Berarti uang kita yang 53 dikurangi 20, kita masih ada uang. Berapa uang kita? Uang kita adalah 33.000. Karena teman kita misalnya minta bantuan, ingin membeli buku yang punya kita, lalu kita jual kembali. Dijualnya berapa? Dijual naik sekarang menjadi berapa? Menjadi 25.000. Oke. Yang 25.000 ini berarti kita tambahkan dengan uang yang ada. Jadi total yang ada adalah 58.000. Nah, sampai sini dulu lah. 58.000 ini udah real. Ini uang yang nggak bisa diganggu. Coba kita perhatikan. Kita punya asalnya 50.000. Beli buku 12.000. Kita punya uang saku 38. Jual, otomatis yang namanya menjual, kita punya tambahan dana menjadi 53. Beli lagi. Berarti kalau udah beli ada uang sisa kan 33.000. Dijual kembali, maka yang 25 ini tambah dengan 33, dapatlah 58. Ini modal awal 50, modal akhir 58. Jadi keuntungan atau kerugian? Jawabannya dulu keuntungan. Berapa untungnya? 58 saja dikurangi 50, berarti untungnya itu sekitar adalah 8.000. Sekarang kita mau perhitungan yang lain, gampang sebenarnya. Kalau ini dianggap negatif karena kita beli buku, anggap ya itu negatif. Tinggal gini saja, negatif 12 ditambah 15. Oke, dikurangi ditambah 25. Kita gampang dulu di sini dulu nih. 15 kurangi 12 berapa? Itu dapat 3. 20 kurangi 25 berapa? Dapat 5. 5 ditambah 3 ya udah 8. Jadi kalau kita kembali ke soal, untung atau rugi? Untung. Berapa? 8 juta. Itulah cara dengan menggunakan peragaan. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan yang paling penting para mahasiswa bisa memanfaatkan dan mengamalkan ilmu yang telah Bapak sampaikan.
Kita tutup saja pertemuan ini dengan berhamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.